Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan seluruh sekalian alam yang telah melimpahkan segala rahmat hidayah dan inayahnya pada kita semua. Salawat serta salam marilah kita berikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah sang revolusioner yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman imaniyah seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Hadis Mubarok, tempat tanggal lahir Tegal 1 Mei 1987, alamat Desa Kemantran, RT 2 RW 4, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, agama Islam. Ya, saya sebagai salah satu calon anggota dari Bawaslu Kabupaten Tegal. Di sini saya akan memaparkan program kerja dan inovasi jika saya terpilih nanti. Sebagai calon anggota Bawaslu, saya mempunyai pengalaman sebagai relawan demokrasi KPU Kabupaten Tegal periode 2014 di target sosialisasi kaum marginal. Terus selanjutnya sebagai PPS Desa Kemantran periode 2017 sebagai divisi Mutarli, dan selanjutnya PPK Kramat Kabupaten Tegal sebagai divisi divisi Sosdikli dan Parmas. Terus selanjutnya PPK Kramat periode 2023 divisi Sosdikli, Parmas dan SDM. Visi misi saya jika saya terpilih jadi anggota Bawaslu Kabupaten Tegal adalah mewujudkan visi dan misi Bawaslu, yaitu terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dan dalam penyelenggaraan pemilu demokratis bermartabat dan berkualitas, di mana misinya membangun aparatur kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid. B. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien. Yang C. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi. Yang D. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif. Yang E. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja kepengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat, dan transparan. Yang F. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawas pemilu baik dari pihak dalam negeri maupun pihak dari luar negeri. Ya, adapun strategi sistem pengawasan, gagasan, inovasi, dan program kerja jika saya terpilih nanti sebagai anggota Bawaslu. Yang pertama, melakukan pencegahan dan penindakan. Yang kedua, sistem pengawasan yang dibangun sudah sangat bagus. Namun ada dua masalah yang sampai hari ini masih terus terjadi, yaitu pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan dan money politik. Adapun berkaitan dengan pemasangan APK, kita bekerja sama dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah, di mana dalam pemerintah daerah tersebut ada penertiban terhadap APK yang melanggar ketentuan. Gagasan dan inovasi yang ingin saya bangun adalah yang pertama, membangun komunikasi semua stakeholder, mewujudkan pemilu yang bermartabat, bebas dari money politik dan politik identitas tentu akan sulit dilaksanakan jika hanya bertumbuh pada KPU dan Bawaslu. Maka dibutuhkan komunikasi intens dan komitmen semua elemen baik dari partai politik, peserta pemilu, masyarakat sebagai pemilih, tokoh-tokoh masyarakat dan agama serta lembaga-lembaga pemerintah yang tergabung dalam sentra Kakumdu. Puncak dari pemilu yang bermartabat adalah ketika masyarakat sebagai pemilih merasa malu jika menjual suaranya dalam pemilihan. Pemilih yang baik yaitu pemilih yang menggunakan suaranya untuk memilih berdasarkan profil, kinerja, dan track record dari calon-calon yang masuk bursa pemilihan. Sedangkan untuk partai politik, peserta pemilu dan lembaga terkait, puncak dari pemilu yang bermartabat adalah menjalankan amanat undang-undang serta norma-norma yang ada, serta merasa malu jika melakukan pelanggaran untuk kepentingan pribadi maupun golongan.
Adapun program selanjutnya yaitu pendidikan politik mencegah money politik dan politik identitas. Yang pertama, mendidik dan memberdayakan generasi Z. Generasi Z merupakan generasi bangsa yang lahir di atas tahun 2000, yang mana dipandang masih memiliki idealisme tinggi, anti kepemapanan, maka hal tersebut perlu dibimbing, diberdayakan, diarahkan untuk kemanfaatan bangsa. Yang kedua, pendidikan politik masyarakat. Dan yang ketiga, pendidikan politik peserta pemilu untuk berkomitmen mencegah money politik dan politik identitas. Yang keempat, pendidikan politik untuk lembaga-lembaga pemerintah. Dan yang kelima, berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan. Program kerja yang selanjutnya yaitu hotline 24 jam terkait pengawasan. Dengan memaksimalkan media sosial, di mana agar responsif, cepat, dan tanggap terhadap laporan-laporan yang masuk, dan serta digitalisasi administrasi pengawasan. Dan yang terakhir, programnya adalah melibatkan generasi muda dalam pengawasan partisipatif. Generasi muda atau generasi Z secara kuantitas sangat banyak dan kebanyakan mereka sudah menggunakan teknologi. Namun porsi mereka dalam pengawasan sangat minim sekali. Maka bagaimana memaksimalkan generasi muda ini dalam pengawasan partisipatif? Yaitu dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang ada, kita bentuk, kita bina, kita bimbing agar pemilu ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih.